Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Sejujurnya kita beruntung karena kita dilahirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah SWT jadi umat Rasulullah SAW. Betapa tidak, setiap amal yang kita kerjakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dilipat gandakan seluruh bagian amal kita. Dan fadilahnya jadi umat Rasulullah SAW itu jauh di atas umat nabi-nabi yang lain. Cuma memang kekurangannya umur kita pendek. Kalau Nabi Musa itu 950 tahun. Nabi Adam itu 1000 tahun. Nabi Daud itu 100. Kita, kata Rasulullah SAW, antara 60-70. Itu pun kalau ada lebih bonus itu. Biasanya kalau hidupnya agak ngaco, makan ngawur, nggak olahraga, banyak kegiatan yang nggak manfaat, biasanya sudah mulai rusak badannya di 50-an. Tapi kalau masih senang olahraga, masih makannya dijaga dan seterusnya, insya Allah sehat. Taib. Tidak ada satupun catatan di dalam riwayat manapun bahwa membaca Zabur, membaca Taurat, membaca Injil di zaman Nabi ketika itu punya pahala seperti kita baca Al-Quran satu hurufnya kali 10. Masya Allah. Itu kalau hari biasa. Kalau bulan haram kali 70. Bulan Ramadan dikalikan 700. Masya Allah. Sholat kita saja, tadi Bapak Ibu datang ke masjid setelah azan, kita sholat 2 rakaat, kata Rasulullah SAW, raka'ataini fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, cuma 2 rakaat doang. Saum Muharram yang tanggal 10 Muharram berpahala apa? Penghapusan setahun. Dihapuskan dosa 360 hari itu. Kalau nabi-nabi sebelumnya mereka harus puasa 360 hari. Kita cuma sehari doang. Masya Allah. Saum Arafah pahalanya apa? Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 700 hari pengampunan dosa hanya dilakukan dengan saum 1 hari. Itu masih ada yang malas mau saum itu kok. Ya gimana ya. Itu baru yang sunah-sunahnya aja loh ya. Belum yang Masya Allah. Belum nanti kalau kita bicara tentang ada hal yang bisa kita lakukan secara sederhana
Dan kita mendapatkan rahmatnya Allah dan sekaligus mendapatkan ampunan dosa. Apa itu? Amalan sederhana yang bikin kita dirahmati Allah, diampunkan dosanya. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Istighfar? Begitu nggak istighfar? Istighfar di waktu sahur, iya pas sahur, pas subuh hilang. Kalau nggak istighfar ya enggak. Nah ini ada amalan yang ketika kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan rahmat Allah sekaligus dapat ampunan dosa. Apa amalannya? Apa Ustaz? Apa Pak? Ibu-ibu biasanya tahu nih, jangan sok tawaduk gitu, nggak usah jawab. Nggak enak, ntar apa-apaan jawab. Apa Pak? Amalan yang mendatangkan rahmatnya Allah dan sekaligus mendatangkan ampunan. Apa? Hah? Kok nggak jelas gitu? Udah nggak usah tebak-tebakan, dikasih hadiah juga nggak ketebak nih. Surat 3 ayat 31. Ayat itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi sederhananya kita cuma tinggal ittiba saja sama Rasulullah SAW. Allah datangkan rahmat, Allah ampunkan dosa. Itu 24 jam, Pak. Nggak cuma istighfar di waktu sahur, tapi seluruh apa yang kita lakukan ketika kita niatnya ikut Rasulullah SAW, ada datang rahmat Allah sekaligus ampunan dosa. Betapa beruntungnya kita ini. Iktikaf. Nah, kita niat iktikaf nih, kalau di bulan-bulan biasa atau hari-hari biasa, iktikaf menetap di masjid. Pahalanya akan menjadi berbeda dengan kita cuma sekedar datang doang, nggak niat iktikaf. Bapak Ibu basahin wajah, basahin rambut, basahin kuping, basuh tangan sama kaki, lepek doang, nggak niat wudhu, dosanya nggak gugur. Sama-sama lepek. Tapi begitu kita niat di Rasulullah SAW, langsung cucuran air wudhunya menggugurkan dosa. Masya Allah. Datang rahmatnya Allah. Maka hidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita akan dapat sekaligus rahmat Allah, sekaligus ampunan dosa. Masya Allah. Minum nih Pak. Minum. Ada berapa kebaikan pada minum? Kalau kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan kode tolong siapin minum buat saya, bukan ya. Ini ngingetin aja. Apa? Duduk. Tangan kanan. Apa lagi ya? Bismillah. Terus 3 teguk. Menyela tegukan dengan menyebut asma Allah. Tidak bernafas di bejananya. Terakhir menutupnya dengan alhamdulillah. 7 Pak. Ikut sunnah doang. Ngikut sunnah apa nggak ikut sunnah? Minum biasa. Sama-sama hilang ausnya nggak? Sama. Tapi yang mana yang mendatangkan rahmat? Ikut Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka kalau ada orang iktikaf dapat 83 tahun 4 bulan, tuh kan jadi kesindir Ustaz. Ini bukan kode Ustaz. Tadi itu mau ngomongin sunnah Ustaz. Nah ini ngomongin sunnah ini. Nah ini kalau nggak contoh agak repot ya. Syukran jazakumullah Ustaz. Ini amal surga antum nih insyaallah nih. Pertama bismillah sambil duduk tangan kanan. Ada 3 tuh. 3 teguk. Di sela-sela tegukan ini menyebut asma Allah. Allah Karim. Allah Karim. Alhamdulillah. Selesai, letakkan. Belum lagi kalau kita belajar sama anak-anak kita di TK, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita pakai baju, Pak.
pakai baju, baca alhamdulillahilladzi kasani hadza thawban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau baca seluruh masa di mana kita pakai pakaian itu datang rahmatnya Allah, ampunan dosa. Kalau enggak, ya udah cuma pakai baju doang. Berangkat dari rumah ke kantor, sama-sama berangkat. Yang satu berdoa, yang satu enggak berdoa. Sama-sama nyampe enggak? Nyampe. Yang dirahmati Allah yang mana? Yang berdoa. Yang diampuni dosanya sama Allah yang mana? Jelas banget kalau kita kepengen hidup kayak Rasulullah SAW itu tinggal ikutin aja Rasulullah SAW kayak begitu, selesai persoalan. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak tahu ilmunya, jadi remeh sama sunnah. Wong cuma sunnah. Padahal sunnah itu kalau mau didudukkan pada porsinya, sunnah itu adalah yang mendatangkan rahmatnya Allah dan menghapuskan dosa. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua dari bab sholat ini. Rasulullah SAW bacaannya macam-macam. Kadang beliau baca Ar-Rum 60 ayat. Kadang-kadang As-Saffat, kadang-kadang Zalzalah dan lain-lain. Yang paling ngetop apa? Yang paling ngetop dua, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini andalan saya, Pak. Andalan saya, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Salat Isyraq nanti kita lakukan. Selesai kita kajian, salat Isyraq itu di waktu selesai syuruk. Ya, biasanya jamnya kedip-kedip tuh. Ada syuruknya nggak sini? Oh ada, 544. Ya, kedip-kedip, habis itu kita bisa sholat. Yang kata Rasulullah SAW, kalau kita mengerjakannya, dapat pahala umroh dan haji sempurna. Masya Allah. Gitu juga ada yang nggak mau ngerjain itu, Pak. Kan, kenapa sih ini orang kan gitu ya? Jadi, mungkin dia belum tahu, makanya kita sosialisasi terus, ingetin aja terus gitu. Perkara dia mau kerjain atau enggak, itu urusan dia lah ya. Baik. Rasulullah SAW juga pernah membaca dalam tahajudnya, Ibnu Abbas itu ngikut Rasulullah SAW, tapi berdiri di sebelah kirinya. Didorong sama Rasulullah SAW ke sebelah kanan. Menandakan apa? Kalau sholat cuman berdua, makmumnya ada di sebelah kanan. Apa bacaan Rasulullah SAW? Al-Baqarah selesai belum rukuk, Pak. Berapa lama tuh? Kalau kita total Al-Baqarah berapa menit, Pak? Menit Ustaz. 1,5 jam itu belum rukuk. Masuk Ali Imran belum rukuk. Mau gitu sunnah Rasulullah SAW nggak sanggup gitu. Setelah itu rukuk beliau belum. An-Nisa setengah baru rukuk. Waduh, Ibnu Abbas itu udah ragu-ragu. Keluar jangan deh. Habis itu nggak mau lagi jamaah sama Rasulullah SAW. Kenapa? Kepanjangan. Waktu itu masih kecil soalnya. Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa kelak akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah, telitilah dan tartillah sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhirat yang kau baca. Ini kejadian omongan ini adanya waktu di surga. Masuk surga, terus kita disuruh naik sebanyak bacaan kita. Karena engkau adalah pembaca Al-Quran yang rajin, maka naik lagi. Terus naik lagi. Kan bacaan kamu banyak, terus naik. Buat orang yang malas baca Quran, begitu masuk surga, ya udah dibiarin. Saya tak ngurus yang lain ya, kata malaikatnya. Kamu kan bacaanmu sedikit. Nggak jadi naik itu, Pak. Sesuai nuzulnya nanti itu. Itu seperti kalau kita datang ke hotel, Pak. Kita datang ke hotel itu biasanya dapat apa? Welcoming drink. Begitu dapat welcoming drink, kalau kita ke Saudi, biasanya apa? Ada kurma sama gahwa. Kurma, gahwa, welcoming drink. Baru diantar ke kamar. Kopernya kita yang bawa atau porter yang bawa? Porter yang bawa. Di surga nanti kayak begitu. Makan, tinggal telepon kok di hotel.
Udah dirapihin, udah ada anduk apa segala macam. Cuman kalau di surga nggak perlu itu semua gitu. Tapi itu betul-betul diantar sampai ke bacaan kita yang banyak itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Sesungguhnya suara yang bagus bisa menjadi Al-Quran bertambah indah. Makanya kalau milih imam yang bagus suaranya. Kayak ustadz kita, imam kita, Masya Allah. Memang didedikasi untuk jadi imam. Kalau kita ke Jawa, Pak, Jawa Tengah, itu Masya Allah. Yang penting tua. Itu bacaan mau belepetan, mau banyakan batuknya, pokoknya tua. Padahal syarat tua itu nggak harus. Yang penting bagus bacaannya. Kalau bisa kori. Ini kadang-kadang dorong-dorongan jalan udah kayak mau rubuh gitu. Mohon maaf ini. Begitu masuk, udah nggak bisa putar balik lagi, udah mau ngingetin stawu sufufakum pada tasfiyata sufum tamam sholat, nggak pernah balik badan. Jadi nggak ngecek bener nggak nih, rapi nggak nih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ngelurusin soft itu pakai pedang, Pak. Gimana mau nggak lurus? Udah gitu bacaannya, alhamdulillah ngirakim ngalamin. Ngalamin apa? Loh, kalau udah sepuh-sepuh di sana itu gitu, Pak. Saya pernah sekali di masjid atau musolanya bandara, ada di Sucipto. Begitu sholat maghrib ya buru-buru gitu. Ternyata yang didorong yang sepuh tadi. Udah. Alhamdulillah ngirakim ngalamin. Iya, jadi banyakkan batuk daripada sholatnya. Makanya cari yang bagus suaranya. Mengoreksi imam, Rasulullah SAW pernah baca Al-Quran, kemudian salah. Begitu selesai, Rasulullah SAW tanya, apakah kalian sholat bersama saya? Ubay jawab, betul ya Rasul. Kok aku salah tadi? Kok nggak mengoreksiku? Sekelas Rasul kira-kira ada yang berani ngoreksi nggak, Pak? Ternyata Allah jadikan Rasulullah SAW sebagai manusia biasa yang juga bisa salah. Nggak kayak Yesus. Yesus itu dipertuhankan sama. Jadi Rasulullah SAW itu ada salahnya? Ada. Ada contoh kelirunya? Ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW berfatwa itu soal kurma. Ada yang nanya ke Rasulullah ketika sudah masuk ke Madinah. Ya Rasulullah, kami biasanya mengawinkan putik sari ke benangnya si kurma, ke manggarnya itu. Menurut engkau bagaimana? Kata Rasulullah SAW, nggak usah. Biar Allah yang menanamkan atau membuahkan bunga-bunga itu. Satu musim nggak ada kurma. Maka Rasulullah SAW bilang apa? Antum ahli fi umuri dunyakum. Jadi kalau urusan dunia, antum lebih ahli. Urusan agama nanyanya ke Rasulullah SAW. Jadi pernah salah Rasulullah SAW itu. Surat Abasa, itu kan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah SWT. Berarti ada kesalahan dong. Tapi dijaga dengan kemaksumannya. Bukan untuk merendahkan, tapi untuk menunjukkan bahwa dia cuma sekedar manusia biasa. Bahkan kalau kita lihat surat 18 ayat 6 nanti, ini saya lihat di sini kan penghafal Quran semua nih. Nggak ada yang pegang Quran. Kalau lihat surat 18 ayat 6 nanti kita lihat betapa Rasulullah SAW pernah mau bunuh diri. Kita baca ini. Karena apa? Frustasi. Saya ini menyampaikan al-haq minal haq. Menyampaikan kebenaran dari sang maha benar, kok ditolak, kok ini, kok itu, kok apa, segala macam. Hampir Rasulullah SAW melepaskan dirinya dari ketinggian gunung itu. Dicegah oleh Allah SWT dengan surat 18 ayat 6. Nanti baca deh. Taib, berlindung dari setan. Ini berarti setiap kali kita sholat itu selalu ada jin. Sebagian ulama mengatakan ini khanzab. Ada sebagian menyatakan khinzib. Apa kerjaannya? Ganggu kita. Maka Bapak Ibu biasakan
kalau merapatkan soft, ya nggak usah sampai kuku ketemu kuku terus sering colek-colekan kelingking, nggak juga. Rasulullah SAW itu yang namanya rapat itu tidak harus mepet. Rapat itu bisa celahannya, yang penting anak kambing nggak bisa lewat. Kalau anak kambing itu kira-kira berapa gedenya? Sejengkal? Nah ya, kurangnya dari sejengkal lah jaraknya. Mepet, nggak harus sampai rapat. Kadang-kadang lihat tuh ada orang sholatnya sampai, kakinya lebar banget, ngapain? Loh, ada yang begitu, Pak. Iya, karena biasanya tidak belajar fikih. Kalau ditanya, khatam fikih sholat nggak? Enggak. Maka dikatakan dari Utsman bin Abi As, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya setan telah menggangguku ketika aku baca Al-Quran dalam sholat. Maka Rasulullah SAW itu khinzib. Bacalah ta'awuz 3 kali, kemudian tiupkan ludah ke kiri. Tiup ludah ya, bukan meludah. Bukan. Ya, bukan meludah, tapi meniupkan ludah. Ya. Utsman kemudian berkata, aku kemudian melakukannya sehingga Allah mengenyahkan setan dariku. Itu cara untuk kita kalau kemudian di dalam mimpi buruk juga lakukan hal yang kurang lebih sama. Jadi setelah itu biasanya apa? Hilang rakaat, kalau enggak hilang ayat. Kan kalau sholat gitu, Pak. Kalau enggak hilang rakaat, hilang ayat. Ibu-ibu yang sering nih biasanya, ya Bu ya? Ngaku aja. Iya, nanti duha pulang ke rumah nih sholat duha, Allahu Akbar. Mau masak apa lagi ini? Kemarin udah ayam lagi masa. Begitu ruku, Allahu Akbar. Tapi kayaknya masih ada ayam di kulkas. Terus aja. Sambil duduk gitu. Ini rakaat keberapa tadi ya? Iya. Maka berlindung dari khinzib. Meludah atau meniupkan ludah ke kiri sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Rasulullah SAW kalau ruku meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Jadi telapak tangannya di lutut. Berapa banyak kita melihat orang meletakkannya di tulang kering seperti ini untuk meluruskan punggungnya. Padahal Rasulullah SAW meletakkan pas di tempurung lututnya, diluruskan, kemudian beliau membentuk busur dengan kedua sikunya. Jadi bentuknya busur. Kalau dilurusin nggak bisa, Pak. Pasti tinggi pundaknya. Padahal harusnya ruku itu lurus. Seperti ini. Dan beliau merenggangkan jari-jarinya, lalu memerintahkan atau mengoreksi kepada orang yang tidak benar sholatnya. Maka dikatakan, kalau engkau rukuk, letakkan kedua tanganmu di atas lutut, kemudian renggangkanlah jari-jari sampai tulang belakangmu menjadi mapan di tempatnya. Jadi kalau dikasih botol minum gitu, nggak jatuh, karena badannya lurus. Tidak terlalu tinggi, dan juga tidak terlalu rendah. Ya, terlalu membungkuk. Ya. Jadi lurus punggungnya. Rasulullah SAW bahkan menyatakan ada orang yang 60 tahun ibadahnya nggak diterima karena rukuknya nggak lurus dan sujudnya nggak lurus. Alhamdulillah kita diselamatkan sama DKM dengan karpet yang sudah sesuai sama jarak sujud kita. Tapi berapa banyak orang yang kemudian tidak meluruskan tungkainya pada saat sholat. Nanti kita praktek. Wajib tumakninah seperti sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan bahwa syarat rukun sholat itu ada 18. 8 diantaranya tumakninah. Jadi nggak boleh sholat tuh begini, Pak. Allah. Kalau kata Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Jadi tahan sebentar, berhenti sebentar. Kan kalau kita lihat orang enak banget. Sholat kayak punya orang dalam gitu. Bahkan kadang-kadang nggak sesuai tempatnya. Tidak hanya di pundak dan di telinga. Kadang-kadang kebablasan, ada yang sampai ke atas.
Ini belajar dari mana ini? Ada yang kemudian membalikkan telapak tangannya. Ini gimana? Ini belajar dari hadisnya siapa? Ini kadang-kadang, ini kalau sholat pakai orang dalam gitu, Pak. Posisinya salah, takbirnya salah, dan kemudian nggak tumanina. Maka dikatakan sempurnakan ruku dan sujudmu demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. Sungguh aku benar-benar melihat kamu dari balik punggungku saat kamu ruku dan sujud. Maka Abu Hurairah menyatakan bahwa kekasihku Rasulullah SAW melarangku bersujud dengan cepat seperti halnya ayam yang mematuk makanan, menoleh-noleh seperti musang dan duduk seperti kera, penuh kegelisahan. Nah, pokoknya sifat-sifat binatang dijauhi pada saat kita sholat. Makanya pada saat sujud nanti tidak boleh meletakkan siku di lantai. Pencuri paling jahat, kata Rasulullah SAW, dia yang melakukan pencurian dalam sholatnya. Maksudnya gimana mencuri dalam sholat itu ya Rasulullah, kata para sahabat. Dia tidak sempurna ruku dan sujudnya dalam sholat. Ketika sedang sholat, Rasulullah SAW melirik orang yang sujud dan ruku dengan punggungnya tidak lurus. Maka Rasulullah SAW menyatakan, wahai kaum muslimin, sungguh tidak sah sholat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya dalam ruku dan sujud. Bayangkan ada orang yang malas menjauhkan jarak perut dengan pinggangnya, sehingga dia pasti punggungnya melengkung. Kan waktu itu masih ingat nggak? Saya pernah pinjam sajadah. Sejauh apa sajadah gitu. Kalau kita ngikutin sajadah yang biasa, apalagi kan kalau saya lihat sini banyak bapak-bapak pakai khumrah ya, pesujudan yang kecil gitu. Kalau naruhnya kurang jauh, melengkung badan kita. Mohon izin, ini aman ini sajadahnya nih, saya pinjam buat contoh. Nah, ini aman ini. Tapi ada sajadah-sajadah pribadi yang kemudian kalau di rumah itu sebetulnya buat anak-anak, tapi dipakai sama orang tua. Ini pas ini Pak, segini nih Pak. Begitu ruku, ya kita ruku seperti ini. Ya, luruskan punggung, tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Maka begitu rukunya lurus, sami Allahu liman hamidah, ini terserah ya, mau lutut dulu, mau tangan dulu boleh. Yang nggak boleh kepala dulu. Nyusruk, ya boleh, lutut dulu boleh, tangan dulu. Keduanya pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau kita narok sujudnya di dekat sini, maka yang ada punggungnya melengkung atau lurus? Melengkung, karena tungkai kakinya miring. Maka luruskan tungkai kakinya sehingga sujudnya habis. Tuh, lurus Pak. Kalau tungkainya lurus, maka punggungnya akan lurus. Gitu. Lah bayangkan ada orang yang nggak mau maju atau naruh humrohnya tadi dekat dengan dia. Jadi hati-hati, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada orang yang 60 tahun sholat tapi tidak diterima sholatnya karena dia tidak mau meluruskan sujudnya dan punggungnya tidak lurus pada saat ruku. Bacaan ruku, Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ini pada awal-awal Rasulullah SAW baca. Di kesempatan yang lain beliau membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nggak pakai Rabbana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi pada saat sujud beliau tambahkan kata Rabbana. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pada saat sujud. Nanti beberapa lafaznya kita perhatikan. Kadang dibaca 3 kali, kadang dibaca lebih. Pernah Rasulullah SAW sujudnya itu sangat lama, sampai para sahabat yang di belakang itu mengangkat kepalanya. Belum. Sampai kemudian begitu selesai, Rasulullah SAW ditanya, apakah engkau lupa, ya Rasulullah, tentang berdirimu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak suka Hasan dan Husain bersegera turun dari punggungku karena dia sedang bermain-main di punggungku. Jadi enggak, kalau kayak kita kan kita kira sujud gitu,
langsung dibetot itu anak turunin gitu kan ya. Padahal mestinya biarin aja kalau niru Rasulullah SAW. Bacaan rukuknya dalam satu kali sholat malam Rasulullah SAW mengulang-ulang sampai rukuknya sama dengan berdirinya. Beliau baca surat panjang yang tadi saya bilang. Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Aduh, berapa lama itu ya? 2 jam, 3 jam? Ya sekitar itulah ya. Itu satu rakaat loh ya. Apalagi jangan sok-sokan ngelihat bahwa Rasulullah SAW itu ditiru sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ringan sholatnya, Pak. Cuma 2 rakaat sholat malamnya. Cocok ya? Cocok. Tapi 2 rakaatnya Pak menghatamkan Al-Quran. Jadi rakaat pertama 20 juz, rakaat kedua 10 juz. Khatam Quran dalam sekali sholat. Wong ngapal. Model kayak kita 2 rakaat kuliah kulhu paling. Enggak sama lah. Maka bacaannya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh. Atau yang Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Tanpa Rabbana. Rabbana ditambahkan pada saat kita sujud. Rasulullah SAW melakukan itu. Ini hadisnya clear. Ya. Dilarang baca ayat ketika ruku dan sujud. Tetapi mengambil larik doa dalam sujud dibolehkan mengambil dari ayat. Maksudnya gimana Ustaz? Misalnya pada saat sujud kita mau mendoakan keluarga kita, boleh nggak? Pada saat sujud. Rasulullah SAW menyatakan perpanjanglah sujudmu ketika engkau sedang berdekatan dengan Allah. Karena Allah paling dekat pada saat kita sujud. Maka kita minta sama Allah, ada doa yang bagus banget di Al-Quran itu. Surah Al-Furqan ayat yang ke-74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Tidak boleh dibaca dari mulai walladzina yakulunanya. Tapi boleh kita langsung baca ke larik doanya. Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi membaca utuh ayat tidak diperbolehkan, tapi ngambil larik doanya dipersilahkan. Ya, itu yang dimaksud membaca ayatnya. Dan jangan pernah berdoa dengan hati yang lalai. Karena Allah, kata Rasulullah SAW, tidak menerima doa yang hatinya lalai. Maksudnya apa? Kalau orang Jawa bilang matong suloyo, asal muni. Seolah-olah doanya Rabbana hablana enggak gitu juga. Tapi tetap dihadirkan, ya Rabb, jadikan untuk kami terus penyejuk hati dan peneduh mata pada keluarga, anak dan pasangan. Dan jadikan kami sebagai pemimpin orang yang bertakwa. Maka pasti ketika bersungguh-sungguh dengan hati yang tidak lalai, maka pasti dikabulkan. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maka kata Rasulullah SAW, tidak sempurna salat seseorang sampai bertakbir kemudian ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai berdiri dengan tegak. Ketika berdiri dengan tegak, Rasulullah SAW mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ada buku tipis segini, cuman ngomongin soal perbedaan. Ini semuanya hadis Bukhari. Ada yang menyatakan Rabbana lakal hamd, ada yang Rabbana walakal hamd, ada yang Allahumma Rabbana lakal hamd, ada yang Allahumma Rabbana walakal hamd. Semuanya Imam Bukhari yang meriwayatkan. Jadi boleh kita pilih salah satu. Ini bacaan i'tidal. Sampai Allahu liman hamidah. Maka kita boleh menyebut juga sama seperti imam. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau contoh Rasulullah SAW, begitu imamnya Sami Allahu liman hamidah, kitanya baca Rabbana walakal hamd. Kalau Bapak pernah ke umrah, Ibu pernah haji di Masjidil Haram,
ketika imamnya Sami'allahu liman hamidah, tarhimnya yang pegang mikrofon Rabbana walakal hamd, selalu dijawabnya begitu. Maka sungguh siapa yang ucapannya bareng sama ucapan malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Umat Nabi yang lain nggak ada nih fadilah kayak begini nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak-banyak sholawat kita kepada Rasulullah SAW itu. Bahkan ketika sholawat sekali, dibalas berapa kali? 10 kali, Masya Allah. Gitu masih males aja begitu dengar nama Nabi Muhammad. Kalau nggak ditahan begitu, nggak bunyi sholawatnya. Tapi ada yang berlebihan juga. Begitu sebut nama Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ada juga yang begitu. Ya nggak usah gitu-gitu banget. Biasa aja. Baik. Rasulullah SAW angkat tangan, berdiri i'tidal, kemudian, nah ini saya bilang tadi, Bukhari Muslim semua ini. Rabbana walakal hamd. Ya. Masalah ngangkat tangan ini sanadnya betul-betul dari Rasulullah SAW. Nah, soal mengangkat tangannya boleh seperti takbir yang awal yang kita pelajari. Boleh tangan dulu, baru doa, atau baru doa dulu sambil tangan, boleh doa dulu baru tangan. Rabbana walakal hamd bareng. Ada yang badan dulu baru Rabbana walakal hamd, atau boleh tangan dulu Rabbana walakal hamd. Jadi boleh yang mana saja. Seperti kita mempelajari bab takbir yang di awal. Ada 4 semuanya Bukhari Muslim. Kemudian bacaan i'tidal Rasulullah SAW perintahkan ketika mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Kadang-kadang beliau menambahkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kunut yang tidak pernah ditinggal sama Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Hakim. Jadi ini kunutnya. Wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang tidak pernah ditinggal pada saat subuh. Yang lain kadang-kadang nggak dibaca sama Rasulullah SAW. Jadi bukan seperti pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kunutnya ngambil doa dari witir. Ya, Allahumma tini fi iman hadai dan seterusnya. Tapi nggak usah jadi persoalan karena kita belajar yang benar, nggak usah ngerasa paling benar. Taib. I'tidal yang lama berdirinya Rasulullah SAW sama seperti rukuknya seperti tadi, berdiri lama sampai dianggap lupa sama sahabatnya. Jadi diriwayatkan oleh begitu banyak perawi, kemudian tegakkan kepalamu sampai engkau berdiri tegak, sampai semua tulang kembali menempati tempatnya masing-masing. Kita akan menemukan nanti pada saat i'tidal, kalau kita sholat di haram, biasanya ada yang Sami Allahu liman hamidah, meletakkan tangannya di posisi seperti pada saat sebelum ruku. Kenapa? Karena dikatakan ini dikembalikan seperti semula. Kemudian ulama berbeda pendapat soal semula sholat atau semula sebelum sholat. Kalau semula sebelum sholat, begini. Katanya kalau semula sholat, sebelum ruku, tangannya begini. Nggak usah berantem. Masalah-masalah fikih yang furuk-furuk begitu, yang cabang-cabang begitu, ya udah. Dia mungkin pakai pendapatnya Syekh bin Bas. Monggo aja, silahkan. Selama ada dalilnya, silahkan. Kemudian, posisinya kembali semula. Allah tidak akan melihat sholat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya antara ruku dan sujud. Hati-hati nih. Ya, ini udah berapa kali ada hadis yang sama, suruh ngelurusin ruku dan sujud. Maka jangan nyari nyaman, kita melengkungkan badan kita sementara rukunya nggak benar atau sujudnya yang tidak lurus. Maka sholat kita menjadi sia-sia. Pencuri yang paling apa tadi? Paling buruk, pencuri paling jahat. Sujud. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Ya. Ya. Baik. Bisa datang lebih awal nggak? Berdiri paling depan.
Iya, kalau safar mungkin ambil yang paling belakang. Sehingga posisi kita agak lepas sedikit dari tempat sujud, yang penting sholat kita benar. Jangan sampai gara-gara ngikut sajadah tapi sholat kita nggak diterima. Ya, jadi aman. Gitu. Atau mepet ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan sehingga kita bisa nyelip ke kakinya orang pada saat sujud. Nggak apa-apa. Ya kan keterpaksaan. Itu apa? Menyiasati namanya, Pak. Iya, menyiasati. Jadi sebisa mungkin dikerjakan. Makanya saya kalau pas safar itu bawa sajadah sendiri yang memang standarnya sholat. Minimal 125, Pak. Kalau ukuran ke saya gitu 125. Syukur-syukur kalau bisa 130 gitu dapat tuh. Nah ini sudah standar nih, udah bagus. Baik, kita lanjut ya. Ini kembali sempurna maksudnya, ini kecepatan ngetik. Rasulullah SAW dari Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah bahwa ketika hendak sujud Rasulullah SAW mengucapkan takbir dan beliau merenggangkan tangannya dari lambungnya lalu bersujud. Perhatikan ini terjadi pada saat Rasulullah SAW jadi apa? Jadi imam. Nah, kalau kita jamaah bentang tangan mukanya orang yang kena. Ini terjadi pada saat Rasulullah SAW jadi imam. Jadi kalau kita apa jadi makmum, ya nggak usah lebar-lebar banget. Nanti yang satu dorong juga. Dorong-dorongan kita. Nggak usah. Ya. Taib. Bagaimana cara sujudnya? Rasulullah SAW meletakkan kedua tangannya di atas tanah sebelum kedua lututnya. Nah, ini nggak usah berantem. Ya, ada masa di mana Rasulullah SAW meletakkan lututnya dulu pada zaman masih muda. Lutut dulu baru tangan. Tapi begitu udah agak mulai sepuh beliau meletakkan tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Apabila seorang kalian sedang bersujud, maka hendaklah tidak melakukan seperti duduknya unta, tapi hendaknya meletakkan tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya. Ini ada hadis yang muklab, hadis yang kebalik. Jadi kalau dibilang duduknya unta itu yang tangannya yang mana? Yang depan apa yang belakang? Belakang. Kenapa belakang? Dia garuk-garuk pakai kaki atau pakai tangan? Garuk-garuk pakai apa? Pakai tangan garuk-garuk mah. Maka kakinya yang di depan, tangannya yang di belakang. Dalam ilmu fa'al ini kebalik, Pak. Hadisnya dibilang hadis muklab. Ya. Kenapa? Hah? Iya. Garuk-garuk pakai apa? Pakai yang depan atau dan belakang? Belakang. Maka belakang dianggap tangan. Gitu. Hadisnya memang muklab, memang kebalik. Maka kemudian kalau lihat unta, kita mesti perhatikan unta. Unta itu turunnya begitu dari berdiri mau menderum, itu apa dulu? Tangan dulu, apa lutut dulu? Beliau lutut dulu. Karena lututnya yang depan. Itu yang saya bilang, muklab hadisnya. Jadi, kalau saya niruin, mudah-mudahan nggak mirip kayak unta. Karena kalau unta itu begini, ya, yang turun dulu adalah yang depan. Baru tangannya. Maka dikatakan di sini, ya, jangan melakukan seperti duduknya unta. Hendaknya meletakkan tangannya dulu sebelum kedua lutut. Maka menjadi terbalik. Kita tangan dulu baru lutut. Selamat bingung. Karena hadisnya juga memang muklab. Hadisnya kebalik. Tapi intinya mau pakai lutut dulu boleh? Boleh. Pakai tangan dulu boleh? Dah nggak usah jadi soal. Itu aja, gampang. Kemudian sungguh kedua tangan turut bersujud sebagaimana sujudnya wajah. Jika seseorang dari kalian meletakkan wajahnya di atas tanah, maka hendaklah meletakkan juga kedua tangannya. Maka wajah itu tulangnya ada dua. Antara hidung dengan dahi.
Maka dahi saja cukup, hidung saja cukup. Keduanya ini sempurna. Jadi kalau misalnya ada yang sujudnya cuman mohon izin, cuman ini kalau ini lantai, maka dia sujudnya cuman begini atau begini dong. Maka boleh dan sah. Lebih bagus lagi kalau dia bisa sujudnya kena dua-duanya. Baik. Sujudnya Rasulullah SAW, beliau mengembangkan telapak tangannya, ya, tidak rapat, tapi dikembangkan. Bisa sejajar telinga, bisa sejajar bahu, ya, boleh keduanya. Kalau beliau kadang-kadang meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya, kadang-kadang sejajar dengan kedua telinganya. Jadi ini selama kita kenal dalilnya, kita paham dalilnya, mana yang bisa kita pakai, yang ada dalilnya, bukan yang senyaman kita. Udah syuruknya udah lewat nih. Terusin atau gimana? Pak Nanang. Terusin? Gimana? Ya? Bercukupkan. Baik. Berarti bisa serinya agak panjang nih. Baik. Di sini dikatakan beliau menekan tidak hanya hidung dan dahi, tapi tangan dan kedua kakinya. Jadi semuanya nekan. Ibaratnya kalau dikasih timbangan di kepala, timbangan di tangan, timbangan di kiri kanan, di lutut sama di kaki, semuanya ada bebannya. Tidak meletakkan, karena kadang-kadang kalau kita lihat orang sujud, biasanya kakinya gantung. Nggak boleh, mesti ditekan ke lantai. Seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi karena waktunya masih panjang, kita akan ketemu lagi di beberapa pertemuan yang akan datang. Ini sudah masuk ke slide yang ke-23. Iya, masih banyak. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang sampai ke dalilnya sujud. Baik, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Ya. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di bab sujud kita akan temukan bahwa tidak boleh kita bersujud dengan sesuatu yang mengganggu. Contoh misalnya kalau peci dia melekat dengan kita, nggak bisa dilepas. Maksudnya kalau ketutupan keningnya apa segala macam mungkin terlalu ke bawah seperti itu, sebagian ulama menyatakan nggak apa-apa. Tapi idealnya adalah sebaiknya pada saat sholat ketemu langsung kening sama lantai. Tapi nanti ada yang bahas lagi, lantai ketutup karpet, bagaimana? Karpetnya mesti dibuka. Kena keramiknya dibongkar, mesti kena tanah langsung, kan nggak gitu juga. Gitu. Jadi perdebatan. Kemudian soal kaos kaki, kalau misalnya gini, bawa sorban. Nah, ketika sorban itu bukan pakaian yang melekat pada kita, sorban itu cuma disampir kan. Begitu kita ruku, kan turun tuh sorbannya. Begitu sami Allahu liman hamidah, begitu kita turun, sorbannya turun duluan, nutupin. Maka triknya adalah turunin sekalian semuanya. Sorbannya turunin semua. Gitu. Nah, kalau ibu-ibu kan kadang-kadang begitu turun tangan, mukenanya yang menjuntai gitu, maka begitu turun pastikan kita sujudnya ada di depannya. Iya, di depannya mukenanya gitu. Bukan di kainnya atau bisa ditarik sedikit gitu. Jadi demi kehati-hatian. Gitu. Ya. Iya, itu adalah larangannya, memotong rambut dan memotong baju.
Jadi makanya sampai kemudian dilarang para pria itu menguncir rambutnya. Jadi kalau toh ada satu atau dua helai yang menutupi, iya, nggak apa-apa. Artinya nggak terlalu dipersoalkan. Tapi betapa ada orang yang karena belajar, jangan sampai ada. Akhirnya berlebihan dalam memilahkan. Ada yang sampai begitu mau sujud, ngapain gitu. Iya, pakai polem, Pak. Poni lempar. Begitu mau sujud, ada lagi begitu tuh. Makanya pakai peci atau pakai penutup kepala pada saat sholat. Sebagian ulama kalau sholat itu dinaikin begini, Pak. Pecinya orang Pakistan, perhatiin nggak? Bolong di bagian depan. Belangkonnya orang Jawa pasti ada bagian keningnya itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat Isra itu sebaiknya setelah terbit matahari 15 menit atau 10 menit. Boleh nggak sholatnya lebih lama atau bisa 20 atau 30 menit? Baik. Yang pertama itu, Pak. Ya. Ini mungkin yang ketinggalan mungkin di waktu pertemuan pertama. Setelah kalau kita lagi jamaah, imam sudah membaca Al-Fatihah. Ya. Apa setelah itu kita harus baca Al-Fatihah juga apa tidak? Baik. Makasih. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salat Isyraq atau salat setelah waktu syuruk. Imam Albani menyebutnya sebagai salat duha awal. Duha awal. Sehingga ketika kita melihat matannya hadisnya dikatakan bahwa apabila engkau setelah selesai sholat subuh, selesaikan zikirmu dengan menutup 2 rakaat sholat. Kita lagi zikir nggak sekarang ini? Zikir apa ini? Zikir fikih sholat. Berarti lagi zikir kita ini. Udah selesai belum? Padahal waktunya udah dari tadi. Kita selesaikan zikir kita ini, yang taklim ini, majelis ilmu ini, majelis zikir ini, kemudian selesai, kita tutup dengan 2 rakaat. Pahalanya sama. Jadi nggak harus, 544, langsung ambil wudhu, langsung. Padahal sedang taklim. Taklim itu kedudukannya sunnah atau wajib? Jadi jangan mendahulukan yang sunnah di atas kewajiban. Nyium hajar aswad sunnah atau wajib? Sunnah. Tapi menjaga uhwah lebih wajib. Lah kok bisa sikut-sikutan narik orang segala macam, dibetot sana betot sini untuk hanya sebuah sunnah. Nah kan jadi nggak tahu mendudukkan mana yang kewajiban, mana yang sunnah. Begitu ya Pak ya. Jadi boleh sampai kajian, misalnya kajian sampai jam 7 bagaimana? Ya jam 7 duha awal. Gitu. Masih disebut pahala haji dan umroh tammatan. Satu. Yang kedua, apabila imamnya sudah membaca Al-Fatihah, ya, apa yang kita lakukan? Bapak lihat surat yang ke-7 ayat yang ke-204. Di situ disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau imamnya baca Al-Quran, maka diam, simak dan dengarkan agar engkau dapat rahmat. Ini menandakan bahwa waktu itu Rasulullah SAW, asbab nuzul daripada surat 7 ayat 204 itu, rupanya ada yang baca Quran juga ketika Rasulullah SAW ngimamin. Ganggu gak kira-kira? Ganggu. Rasulullah SAW selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, balik badan. Tadi siapa yang baca Quran? Saya ya Rasulullah. Apakah hendak menggangguku? Nggak bisa jawab dia. Maka sejak saat itu kata Abu Hurairah, sahabat tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Nah, kemarin itu di pertemuan pertama saya bedakan ada beberapa kaidah para ulama. Boleh kita membacanya setelah bacaan imam.
boleh menyela-nyela bacaan imam, kemudian kita baca Al-Fatihah kita. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah bacaan imam adalah bacaan kita. Terutama pada sholat-sholat yang jahriyah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka kita cukup membaca amin. Amin itu adalah menyebut bahwa apa yang dibaca oleh imam tadi adalah istajib doa ana ya Allah. Amin itu menandakan bahwa kata Rasulullah SAW orang Yahudi nggak senang sama amin. Makanya ada orang Syiah yang nggak pakai amin. Kata Syiahnya Syiah Yahudi. Gitu. Jadi kekacauan-kekacauan cara berpikir mereka seperti itu. Terus kemudian kalau menyela-nyela maka tadi kalau kita lihat imam-imam yang punya kebijakan atau punya policy bahwa saya ingin membiarkan jamaah untuk juga ikut membaca. Biasanya dari Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Beliau diam sebentar. Diam sebentar, baru kemudian baca ayat berikutnya. Ada yang punya pemahaman seperti itu. Tapi yang paling kokoh pendalilannya adalah bacaan imam adalah bacaan kita. Wallahu a'lam. Apa Ya. ini menyinggung terkait dengan isyraq saja. Ini kan ada beberapa yang mengatakan bahwasanya seseorang batal tatkala sudah berpindah masjid untuk isyraqnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan hal ini kan banyak orang yang kadang-kadang dari masjid lain masjid yang satunya lagi kemudian isyraq juga melaksanakan di situ. Ya. Nah, ini kadang-kadang menjadi debatable dalam masalah ini gitu. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Antum perhatikan ada dua hadis di situ, yang satu ngomong masjid, yang satu nggak ngomong masjid. Wallahu alam, apakah ini menyediakan buat para wanita yang tidak ke masjid supaya dapat pahala yang sama, atau kondisi yang seperti antum tanyakan tadi gitu. Tapi tentunya soal urusan pahala biar Allah aja lah yang hitung ya, kita nggak usah ikut-ikut hitung-hitungan. Bisa ngutang Allah sama kita itu. Iya kan, kita nggak tahu diterima atau tidaknya. Kita cuma sekedar ikhtiar saja. Bisa jadi amal yang ini, makanya amal yang ini kali, yang ini kali, yang ini kali. Ibnu Mas'ud itu bilang, seandainya aku tahu ada satu amal yang membuat saya masuk surga, maka saya tidak mau ngamalin apa-apa lagi. Maknanya apa? Nggak tahu amal yang mana yang bikin kita masuk surga. Jadi kalau saya nggak perlu terlalu mengkhawatirkan kalau pindah masjid terus kita isyraq juga di situ gimana ya dan seterusnya. Serahin aja sama Allah. Karena ada beberapa kondisi yang sebetulnya hitungannya melanggar tapi diminta sama Rasulullah SAW. Kan kadang-kadang kita ya, gimana sih? Contoh, para sahabat itu selesai sholat asar, selesai pulang dari perang. Maka selesai sholat, kemudian berhalakoh. Tiba-tiba datang orang, ngelepas terompahnya, masih basah dengan wudhu, dia sholat. Rasulullah SAW bilang apa? Ada yang mau sedekah nggak? Ya Rasulullah, kita udah habis-habisan ini infak fisabilillah, mau sedekah apa lagi? Salatlah bersamanya, maka engkau akan mendapatkan 27 derajat dan dia juga akan mendapatkan 27 derajat. Masya Allah. Sepele gitu. Padahal udah selesai sholat asar. Ba'da sholat asar ada nggak sholat? Nggak ada. Nah kalau Rasulullah SAW merintah begitu bagaimana? Ada sahabat yang nanya, niatnya apa ya Rasulullah? Udah sholat aja gitu. Kita sholat nih di satu tempat karena safar ya. Udah sholat asar udah gitu duluin sampai tempat orang setempat yang mukim sholat asar, kita mau kekeh gue udah sholat atau mau ikut sholat kan gitu. Jadi lah katanya Ustadz kok nggak sholat asar, terus kita ngotot gitu, saya udah sholat asar, saya tarik. Kecewa nggak orang ngomongin begitu? Pong maksudnya biar ustadznya ikut sholat sama kita. Jadi kadang-kadang ada bagian yang tidak bisa kalkulatif sama Allah SWT itu. Antum umroh gitu ya. 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. 3 hari di Madinah itu sekali sholat di Madinah, Masjid Nabawi berapa? 1000 kali. Fadilah tempat. Ya. Kalau di Mekah
100.000. Wah, mulai hitung-hitungan. 5 kali 3, 15 Yang ini 4 berarti kali 5, 20 kali 100.000. 2 juta aman ini. Jadi kalau kita pulang gitu, dia mati, Allah bisa ngutang sama dia itu. Masalahnya urusan pahala biar Allah aja deh. Gitu. Gak usah kita yang ngeributin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah tetap dalam keadaan seperti itu atau memang mengikuti kaidah ulama yang membolehkan untuk harus terus di situ gitu posisinya kalau misalkan boleh. Karena ada beberapa hadis yang tidak kaku. Jadi contoh gini, kalau kita belajar takhrijul hadis sama mustalah hadis, itu ada hadis yang bunyinya gini. Janganlah kalian buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Jadi membelakangi kiblat nggak boleh, menghadap kiblat nggak boleh. Hadapkanlah ke timur dan ke barat. Kalau ini Madinah, ini Mekah, ini Palestina. Kan gitu ya. Madinah, Mekah, ini Palestina. Tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh menghadap kiblat. Hadapkan ke timur dan ke barat. Ini hadis berlakunya cuma untuk orang Madinah. Kalau dibawa ke Pakistan sama ke Sudan, nggak masuk. Posisi mereka ada di timur dan baratnya kiblat. Mau lari kemana? Keder tuh. Maka melihat satu hadis itu kadang-kadang kita mesti lihat tinjauannya. Ini syariah bukan? Ini histori bukan? Ini sosiokultural bukan? Atau ini masalah demografis? Maka yang tadi intinya adalah jangan membelakangi dan menghadap kiblat. Kenapa? Orang zaman dulu kalau buang air ada pembatas nggak? Nggak ada. Maka bisa ngadep ke kiblat, bisa ngadep ke belakang kiblat. Maka hadapkan ke timur dan ke barat supaya tidak ada penghinaan. Begitu sekarang pakai tembok, aman nggak? Selesai. Lah ngapain dibahas hadis begituan? Nah kan jadi begitu tuh. Gitu. Jadi kalau kita duduk kepada itu, misalnya contoh nih, hadis sholat isyraq itu, kalau kita lihat, satu sisi doif jiddan, betul. Karena jalurnya berbeda. Kita pakai jalurnya yang disahihkan sama Imam Albani. Boleh dong kita milih yang ada dalilnya. Gitu. Jadi nggak terpaut sama, itu hadisnya doif jiddan. Nggak usah dikerjain. Ya kalau ngikut itu iya. Tapi saya ada dalil yang lain. Gitu. Jadi lebih bijak melihatnya. Ibu silakan. Ya. Yeah. Ya. Boleh. Itu tadi yang ditanya sama Ustaz. Iya. Kira-kira Allah sebegitu piciknya kah ngasih pahala? Mohon maaf nih. Nggak usah pikirin itu. Kita pindah dari satu tempat sholat ke tempat yang sholat yang lain. Hadisnya bilang, selama dia nggak pindah, malaikat akan menyatakan Allahumma firlahu warhamhu. Kalau keringgingan, you know what the meaning of keringgingan? Kesemutan. Posisi dari nggak nyender ke nyender, berubah nggak tuh? Terus dibilang nggak dapat pahala, nggak gitu juga, gitu. Jadi jangan terlalu kaku bahwa kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini. Berharap saja sama Allah bahwa apa yang kita kerjakan tadi saya bilang, ikut aja Rasulullah SAW, maka kita dapat dua hal, dapat rahmat sama dapat ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Dengan senang hati Ibu. Ya. Gini aja gampangnya, ibu nggak dapat dari yang situ, ibu cari dari yang lain. Duh, iya kan? Banyak pahala. Nggak bisa
sholat sunnah. Ibu cukup sholat wajib aja. Ibu puasa Ramadan aja. Ibu taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami tanpa komplain. Suami yang kayak apa dulu Ustadz? Ya? Ibu boleh pilih masuk pintu surga yang mana saja dari 8 pintu yang ada. Sederhana. Cuma masalahnya di neraka itu banyak perempuan yang kemudian durhaka sama suaminya. Akan jadi PR itu. Gitu. Padahal disuruhnya sholat sunnah yang kayak apa banyak. Enggak usah. Taat aja sama Allah, taat sama Rasul, kerjakan sholat wajib, enggak usah yang sunnah-sunnah, kerjakan puasa, enggak usah yang sunnah-sunnah, taat sama suami. Selesai. Sepesek apapun suaminya. Jadi enggak usah, tapi suami saya gitu, enggak usah. Dah bismillah aja. Nyari ridhonya Allah itu sesederhana itu kalau buat ibu-ibu. Gitu ya Bu? Nggih. Barakallahu fiik. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wastaghfirullahaladzim. Kalau di bab fikih itu saya dari awal sudah saya bilang, ayo siap-siap berantem. Ya. Kalau bab fikih ini mesti siap-siap lapang dada karena kebiasaan yang kita rubah karena pemahaman itu sudah biasa. Untuk itulah dakwah ditegakkan. Hatallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.